yang menanyakan tentang tata cara menjemur bayi. Karena apa? Karena mungkin pada pandemi ini pada menganggapnya bahwa menjemur bayi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Apa saja manfaatnya dan apa saja tipsnya? Mari kita bahas di Curhat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Ivan di channel Curhat Sehat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membahas mengenai dunia kesehatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pada kondisi pandemi ini saya tuh banyak mendapatkan pertanyaan ya di salah satu aplikasi Bertanya Dokter ya, karena kebetulan saya juga salah satu dokter di aplikasi tersebut yang menanyakan tentang tata cara menjemur bayi. Karena apa? Karena mungkin pada pandemi ini pada menganggapnya bahwa menjemur bayi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Apa saja manfaatnya dan apa saja tipsnya? Mari kita bahas di Curhat Sehat. Oke, jadi memang benar kondisi menjemur bayi itu memiliki beberapa manfaat ya. Yang pertama memang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain daripada itu, menjemur bayi juga bisa meningkatkan asupan atau pendapatan vitamin D oleh bayi yang berfungsi untuk penyerapan kalsium. Habis itu juga bisa untuk pertumbuhan gigi dan pengerasan tulang dari bayi itu sendiri. Jadi memang menjemur bayi itu adalah sesuatu yang manfaat kepada bayi itu sendiri. Tetapi ada beberapa tips dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjemur bayi. Dan apa saja tipsnya? Mari kita bahas. Jadi yang pertama harus diperhatikan dalam menjemur bayi, bayi itu disarankan untuk menggunakan pakaian lengkap ya. Jangan telanjang bulat. Karena apa? Karena hal tersebut bisa menyebabkan kondisi penyerapan atau pemaparan sinar matahari yang berlebihan sehingga bisa beresiko menyebabkan dehidrasi ataupun iritasi pada kulit bayi itu sendiri. Jadi menjemur bayi itu boleh, tetapi disarankan untuk tetap menggunakan baju atau setidaknya pakailah kutang ya buat bayi itu. Jangan telanjang bulat habis itu dijemur, nanti itu bisa beresiko kondisi dan itu bisa menyebabkan beberapa resiko yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, yaitu harus diperhatikan bahwa menjemur bayi itu tidak boleh menatapkan mukanya secara langsung ke sumber cahaya atau ke matahari. Karena apa? Karena pada bayi masih memiliki retina yang sensitif dan juga beresiko untuk menyebabkan kondisi kelainan apabila bayi itu menatap matahari dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi kalau misalnya memungkinkan, sarannya untuk digunakan topi atau digunakan tutup kepala sehingga bagian muka atau bagian mata itu tidak langsung melihat ke arah matahari. Yang ketiga, jadi menjemur bayi itu ada waktunya ya, jangan kelamaan. Kalau kelamaan jadi hitam nanti anaknya. Bukan ya. Jadi kalau itu mah udah bawaan kayak saya ya. Jadi kalau misalnya menjemur bayi itu disarankan hanya 10 sampai 15 menit saja. Dan itu sebisa mungkin dilakukan sebelum jam 10 ya. Karena setelah jam 10 ditakutkan komposisi dari cahaya matahari yang didapatkan oleh bayi berbeda dengan apa yang dibutuhkan dan lebih banyak resiko terhadap kesehatannya. Yang keempat, jangan lupa untuk menggunakan tabir surya. Tetapi tabir surya ini pun sifatnya relatif atau khusus, di mana ini hanya disarankan untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan dengan tabir surya SPF 15 ya. Tetapi kalau misalnya memang anak itu memiliki alergi atau iritasi terhadap tabir surya yang sebelumnya dipakai, maka jangan digunakan lagi. Dan juga walaupun misalnya nggak ada tabir surya ya nggak apa-apa sih, tetap aja dijemur, tetapi mengikuti 3 tips tadi. Dan selain daripada tips yang sudah dijelaskan tadi, ada hal yang harus diwaspadai, yaitu ketika menjemur bayi, maka pastikan untuk melihat kondisi bayi. Ketika kondisi kulit bayi itu menjadi
terlalu merah, habis itu juga mungkin sampai melepuh, maka hati-hati, bisa jadi itu adalah kondisi sunburn atau kondisi luka bakar akibat sengatan matahari. Karena apa? Karena kulit bayi itu masih sangat sensitif. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka lakukan hal-hal ini. Yang pertama, tenangkan diri Anda dulu, jangan panik, karena kalau misalnya panik itu semua nggak beres ya. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah tempelkan kain basah yang bersih dan cenderung halus ya pada kulit bayi selama 10-15 menit. Tetapi ingat, di sini dibasahkan dengan air suhu biasa aja ya, suhu ruangan. Jangan menggunakan air dingin, apalagi air es, itu tidak disarankan. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah untuk memberikan ASI ataupun susu sehingga bayi terhindar dari kemungkinan dehidrasi. Yang keempat, jangan lupa untuk mengkonsultasikan ke dokter spesialis anak atau mungkin ke dokter terdekat apabila beberapa langkah tersebut tidak membaik. Dan itulah beberapa tips mengenai menjemur bayi dan juga penanganan apabila terjadi efek dari menjemur bayi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like jika memang Anda menganggapnya bermanfaat. Silahkan didiskusikan di kolom komentar apabila ada pertanyaan atau mungkin pendapat yang berbeda, dan jangan lupa subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.